Halo teman-teman penghayat diksi, selamat datang kembali ke channel saya Penghayat Diksi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bicara masalah hal yang sebetulnya mungkin sudah umum untuk diperbincangkan, tapi saya ingin angkat karena bagi saya ini ada semacam kebutuhan kita untuk melihat secara lebih jauh kira-kira hal-hal yang sifatnya empiris sesuai dengan pengalaman banyak orang begitu, yang kemudian berkaitan dengan hal yang juga orang sudah banyak tahu. Saya ingin angkat isu kali ini masalah simbol-simbol agama ya, pengkultusan orang-orang atau kelompok beragama terhadap simbol. Apa saja itu simbol-simbol agama yang sifatnya nanti akan menunjukkan kepada orientasi kesalihan di mata publik ya. Misalnya yang pertama adalah simbol agama, bisa kita lihat kalau dalam agama Islam yang kebetulan saya juga menganutnya begitu, ada semacam pewajahan Islam dalam bentuk simbol itu, misalnya dimulai dari, kalau yang perempuan itu dimulai dari pakaian. Jadi perempuan untuk bisa mendapatkan validasi kesalihan itu memakai hijab yang sifatnya beda-beda nih, karena nanti akan bergantung pada mazhab masing-masing. Ada yang jilbab umum ya, sebagaimana kebanyakan orang Indonesia pakai, dari berbagai latar belakang, itu wajahnya kelihatan, jilbabnya juga segi 4 biasa, pendek begitu ya. Kedua, mungkin ada yang jilbabnya mulai ukurannya itu melebar ke bawah sampai menutupi dada. Karena ini juga ada dalil yang sekaligus mengikuti mazhab tertentu yang bahwa penutup aurat perempuan itu sampai harus menutup dada, kan gitu. Kemudian ada juga di tier berikutnya atau di spektrum berikutnya, itu ada yang harus sampai menutup wajah, yang kita sebut dengan cadar ya. Jadi pakaian-pakaian kesalihan ini juga di dimensi perempuan ini banyak, dan semuanya sebetulnya masih bisa digolongkan ke dalam penutup aurat. Hanya nanti interpretasinya beda karena masing-masing memiliki mazhab begitu ya. Nah, permasalahannya kemudian adalah interpretasi bagi perempuan-perempuan muslim yang belum atau tidak menggunakan jilbab gitu ya. Ada semacam tendensi tertentu yang tentu kita nggak bisa buktikan secara real kecuali melalui riset ya, riset kualitatif yang nantinya akan ada wawancara, kemudian observasi, kemudian sintesa teori, baru mungkin kita akan mudah mengambil simpulan bagaimana sih sebetulnya orang-orang perempuan yang tidak memakai jilbab itu dilihat oleh orang-orang yang berjilbab itu seperti apa. Itu bisa dilakukan riset sosial ya, riset akademik, dan bisalah hasilnya untuk kemudian menjawab pertanyaan itu. Cuman tadi hal ini dalam beberapa kondisi ini menjadi validasi kesalihan seorang perempuan gitu ya, karena jilbabnya udah bagus. Jadi misalnya, ayo yang jilbabnya masih belum menutup aurat, ayo kita hijrah untuk menggunakan jilbab yang sempurna, misalnya gitu. Ada semacam validasi lah untuk kemudian bisa pada tingkat keimanan dan kesalehan tertentu gitu ya. Yang kedua, di laki-laki ini lebih banyak ya, ini validasi kesalehan dan simbol-simbol religiusitas di laki-laki ini lebih banyak. Misalnya adalah sunnah memanjangkan jenggot atau menumbuhkan jenggot seperti saya ya ini. Tapi ini bukan orientasi saya, emang bukan biar terlihat religius, tidak sama sekali tidak ya. Jenggot saya ini termasuk yang tumbuh sangat cepat ya, amat sangat cepat, bahkan saya bosan untuk nyukur gitu ya. Jadi kadang saya biarin dulu untuk panjang, kemudian di total dibersihin di tukang cukur kan gitu. Begitupun kumis saya, jadi saya seragam lah, jenggot dan kumis ini tumbuhnya cepat. Jadi bukan ada orientasi biar saya terlihat religius gitu, enggak, sama sekali enggak. Dan sebetulnya enggak tertarik juga untuk memvalidasi kesalehan di mata orang ya, karena bagi saya agama itu privat, hubungan vertikal saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan manusia, hablum minannasnya adalah tingkah laku saya kan itu. Jadi saya nggak perlu orang lain melihat saya religius atau tidak, itu nggak penting bagi saya begitu ya, sama sekali nggak penting ya. Yang penting saya tidak melanggar Undang-Undang Dasar gitu 1945, kemudian norma-norma sosial yang ada dan disepakati di lingkungan lokal gitu, itu bagi saya lebih penting dibanding harus ada anggapan bahwa ini kurang religius, ini sudah religius, ini udah soleh, ini kurang soleh. Saya nggak ada urusan sama sekali dengan penghakiman sosial semacam itu. Jadi di laki-laki ini pengkultusan simbol ini banyak, mulai dari jenggot, kumis. Kemudian hal lain yang dikultuskan dalam simbolisasi religius dalam
dunia laki-laki, itu juga ada hal-hal yang sifatnya zohir ya, harus terlihat gitu. Misalnya fenomena tanda hitam di kening. Ini banyak sekali yang sudah bahas dan kejadiannya sampai hari ini masih banyak ya orang yang keningnya ada hitamnya. Salah? Ya enggak, sama sekali enggak salah. Dan sama sekali ya enggak masalah sama sekali ya intinya. Cuman ada masalah ketika memang itu dijadikan sebuah validasi bahwa orang itu rajin sholat misalnya. Orang yang rajin sholat sudah pasti adalah orang yang beriman. Oke, sepakat. Orang yang udah beriman dan rajin sholat sudah pasti lebih dekat dengan Allah. Nah ini mulai bagi saya sudah agak spekulatif ya. Jadi dalam Islam itu siapa yang dekat dengan Allah itu sebetulnya bagaimana Allah menginginkan dekat dengan dirinya kan gitu. Jadi berdasarkan kriterion yang Allah tentukan dalam ukurannya sendiri gitu. Jadi apakah memang orang muslim laki-laki yang keningnya hitam itu sudah pasti rajin sholat pun, itu pun masih bisa menjadi perdebatan ya. Karena sesuatu yang zohir dan ditunjukkan itu sifatnya apa ya, bagi saya ya lebih kepada kan bisa dilihat orang gitu loh. Padahal kan bagi saya keimanan itu bahkan nggak perlu dikatakan saya orang yang beriman, saya sholat setiap hari 5 waktu ditambah dengan duha ditambah dengan tahajud. Bagi saya hal yang tidak perlu diperbincangkan ya itu, kecuali mungkin itu jadi ukuran tertentu dalam lembaga tertentu ya silahkan. Cuman kemudian pengkultusan simbol ini sampai ada pada titik yang harus dilihat orang dalam rangka memvalidasi bahwa orang ini muslim yang taat, sehingga nanti mungkin ada semacam asumsi bahwa orang ini aman lah, orang ini nggak akan korupsi lah, orang ini nggak akan nyuri lah, orang ini nggak akan melakukan prostitusi lah gitu ya. Tapi faktanya kawan-kawan, tidak sedikit, dan jelas ini oknum kita sebut, tidak sedikit orang-orang yang memiliki atau menggunakan simbol-simbol kultus religiusitas ini menjadikannya sebagai tameng ya. Kita ingat banyak kasus prostitusi yang terjadi bahkan sampai tingkat atau di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Tentu tidak semua, dan ini bukan dalam rangka mengeneralisir, tidak sama sekali. Tapi itu bisa kejadian di dunia pesantren. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di lingkungan pondok pesantren kembali terjadi. Di Batang, Jawa Tengah, seorang pengasuh pondok pesantren diduga telah mencabuli belasan santriwatinya. Anak kiai kemudian menyetubuhi beberapa santri dan mengancam akan mengeluarkan santri tersebut jika informasi itu bocor ke ayahnya atau ke orang tua si santriwati gitu ya. Nah, hal-hal ini dikarenakan mungkin adanya rasa takut pertama mungkin bisa jadi santrinya juga terpikat oleh si anak kiai yang mungkin secara look tampan, kemudian simbol kesalihannya terlihat ya, pakai sarung, kemudian ke masjid gitu ya. Tapi pada akhirnya hal-hal simbolis tersebut bahkan agak jauh untuk kemudian beriringan dengan nilai ketakwaan ya. Nilai ketakwaan di sini artinya saya lebih melihat kepada kepatuhan seorang warga negara terhadap undang-undang dasar. Karena prostitusi yang dipaksa itu udah sebetulnya masuk pidana ya. Apalagi sampai mengancam, itu juga masuk pidana, ada pasal tertentu yang bisa menjerat itu begitu. Jadi pada akhirnya simbol-simbol religiusitas ini seringkali bahkan menodai Islam sebagai value, sebagai nilai. Jadi kadang agama itu dibawa ke permukaan aja, dan orang tidak ingin melihat substansinya gitu. Jadi orang lebih senang melihat agama ini dalam permukaan, dalam simbol gitu ya. Euforia kemeriahan, seremoni hari-hari besar Islam yang kemudian diadakan dengan berbagai macam ritual gitu ya. Itu yang lebih menyenangkan. Tapi misalnya ketika ada kiai yang korupsi misalnya, menjabat ke sebuah lembaga tertentu dan korupsi, itu bisa dimaafkan. Dia khilaf itu kan, pada akhirnya akan bersembunyi di balik kata khilaf, Allah Maha Pengampun, Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya kira ini masalah sosial yang akan berdampak pada banyak orang, apalagi sifatnya korupsi misalnya. Atau misalnya tadi kebusukan oknum keluarga kiai yang kemudian menggunakan tameng religiusitas untuk melakukan aksi-aksi prostitusi keji di lingkungan pesantren yang mereka kelola gitu. Ini kan sebuah kejahatan yang keji begitu ya. Pakai agama untuk memvalidasi sebuah kejahatan. Nah, ini
bagi saya dalam skala tertentu ini sangat berbahaya ya. Itu yang kemudian nantinya akan ada ujungnya nanti jihad dalam versi yang nirlogika ya, atau nggak pakai logika, bom bunuh diri, ngajak sekeluarga untuk mati dalam jalan jihad demi masuk surga, ketemu Allah dan lain sebagainya. Ini yang kemudian pola-pola brainstorm pemikiran yang pada akhirnya merugikan ya, tidak hanya dirinya dan keluarganya tapi juga banyak orang gitu. Simbol apa lagi yang misalnya orang dianggap religius? Oh iya, simbol berkomunikasi ya. Syafaqillah, semoga cepat sembuh gitu ya. Kemudian wallahi, kemudian akhi, ukhti gitu. Ada yang salah dengan itu? Tidak. Sama sekali tidak ada yang salah. Namun ketika pola komunikasi dengan campuran bahasa Arab dianggap menunjukkan religiusitas seseorang lebih tinggi dibanding yang tidak memakai kosakata itu bagi saya sudah keliru ya. Yang satu, orang yang salih sebetulnya, amal baik dan mengikuti semua rukun dalam Islam begitu, tapi kemudian dia mungkin modern pemikirannya, open minded, dia sering menggunakan bahasa Inggris, bahkan beberapa mungkin bahasa lain, tapi jarang menggunakan bahasa Arab sehingga dianggap kurang religius. Nah, ini yang jebakan-jebakan Batman macam ini yang kemudian mengubur sebuah substansi dari religiusitas gitu ya. Padahal religiusitas itu ujungnya selalu kepada output kelakuan, bukan pada hal-hal yang ditampilkan, tapi sebuah tingkah yang dirasakan banyak orang. Orangnya baik, sopan, tidak korupsi, menghormati aturan, mentaati aturan, nah itu bertakwa tuh. Tapi orang yang dengan berbagai gemerlap simbol agar dilihat validated sebagai orang yang religius, kemudian korupsi, gimana tuh? Itu yang kadang dimaafkannya karena tadi sudah ada semacam branding simbolis ya yang disampaikan atau diperlihatkan oleh orang-orang tertentu, sehingga kalaupun dia melakukan sebuah kesalahan, baik sifatnya dosa maupun pidana dalam konstitusi, itu seringkali dimaafkan. Ya, tidak sedikit ya kasus kayak gitu karena dia adalah oknum dari keluarga besar kiai, dimaafkan misalnya karena darah biru kiai. Ya, wajar orang berbuat hilaf, tapi itu tidak berlaku ketika yang melakukan hal yang serupa, kejahatan yang serupa, prostitusi yang serupa itu dilakukan oleh orang non kiai atau orang non yang tidak memiliki simbol-simbol religius, maka akan dicaci maki, dihabisi sedemikian rupa begitu. Jadi bagi saya selalu ingat bahwa kesalehan kalau sampai diukur dengan angka, diukur dengan sesuatu yang zahir terlihat, maka ada kecondongan masuk ke dalam kemunafikan, hipokrit. Kenapa di puncak itu banyak kawin kontrak dan pelakunya adalah laki-lakinya banyaknya orang dari Timur Tengah, Arab Saudi. Terlepas ya mazhabnya Syiah atau Sunni, itu hal lain. Tapi kenapa mereka melakukan di puncak? Kenapa tidak di Arab aja sekalian? Karena ada akidah yang diformalisasi sebagai hukum di sana, sehingga orang-orang takut melakukan di sana, mencari ruang yang minim resiko. Ya di Indonesia di puncak dan ada pasarnya, maksudnya ada objek yang bisa mengikuti permainan manipulasi religiusitas itu. Ya orientasinya memang biologis ya. Kawin kontrak itu nggak pernah ada orientasi keimanan, nggak ada. Kalau itu pernah diberlakukan pada zaman sahabat ya itu hal lain yang tidak mau saya bahas gitu ya. Cuman orientasi kawin kontrak hari ini ya sebatas menggugurkan kebutuhan biologis kan gitu. Jadi simbol-simbol religiusitas ini satu sisi tidak bermasalah, tapi dia akan bermasalah ketika mencoba memvalidasi dirinya sebagai golongan yang salih, sehingga pendapatnya dalam sebuah ruang harus lebih didengar dibanding mereka yang tidak menonjolkan simbol-simbol religiusitas gitu ya. Ini yang salah. Padahal permasalahan agama itu sifatnya privat, ketika dia harus tercermin ke dalam ruang sosial itu harus kepada tingkah laku. Jadi tidak ada hubungannya dengan dia sholat berapa ribu rakaat gitu ya, nggak ada hubungannya dengan dia ngaji berapa kali hafiz, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi
orang itu bisa baik karena dasarnya memang baik. Dia akan terbantu dengan nilai-nilai agama ketika memang ada penguatan nilai-nilai substantif agama yang cocok dengan kebaikan, kan gitu. Makanya nanti akan ada tafsir-tafsir agama yang beda karena tafsir tertentu dikatakan tidak cocok dengan nurani misalnya, kan gitu. Gitu sih. Sekira itu ya, masalah sedikit aja masalah simbol-simbol religiusitas yang masih banyak digandrungi, dan ini menjadi salah satu market ekonomikal ya. Misalnya tiba-tiba banyak sekali toko-toko hijab yang laku di mana-mana, apalagi untuk menyasar satu kelompok anak muda hijrah misalnya, kan gitu.